Baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan sharing kiat-kiat sukses dari guru kita semua, Bapak Haji Rudianto ya. Teman-teman semua simak baik-baik. Pak Rudianto ini orang baik. Kita doakan Pak Haji Rudianto. Semoga kita juga menjadi orang berprestasi seperti Bapak Haji Rudianto. Ya. Oke, silakan. Waktu sepenuhnya saya akan berikan kepada Bapak Haji Rudi. Monggo Pak Rudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam Bapak Ibu semua. Wabil khusus saya terima kasih kepada coach ini. Sebenarnya saya nggak pantas ini hari ini untuk memberikan sharing ya. Saya sebenarnya pengen belajar banyak. Beliau adalah guru banyak. Ini saya ilmu dari beliau luar biasa sekali, belajar dari beliau. Tetapi beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Jadi ingat Bapak Ibu, hari ini, malam ini, saya bahagia banget ya. Saya bersyukur pada Allah bisa silaturahmi kepada Bapak Ibu semua ya. Perkenalkan, nama saya Rudianto, saya tinggal di Jambi, Bapak Ibu. Ya, hari ini saya bukan untuk menggurui atau mengajari Bapak Ibu. Saya sharing dari awal bagaimana saya memulai bisnis ini itu dalam kondisi minus Bapak Ibu ya. Saya kondisi minus sebelum ketemu PT Best ya, saya punya usaha bangkrut Bapak Ibu ya, usaha kacamata yang pada akhirnya meninggalkan hutang lebih kurang hampir 0,5 miliar Bapak Ibu ya. Jadi dalam kondisi minus, jadi artinya nggak punya usaha Bapak Ibu ya. Dalam rangka bertahan hidup, saya pernah jualan es kelapa muda, es degan ya. Itu hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk kaya Bapak Ibu ya, supaya bisa tiap hari makan ya. Karena saya sempat pernah sebelumnya pernah miris Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang hari ini ya Bapak Ibu lagi ngalamin, insya Allah kalau terus berproses satu persatu nanti persoalan dalam kehidupan insya Allah bisa tuntas Bapak Ibu ya. Nah, pernah saya untuk beli beras 1 kilo aja pernah nggak mampu Bapak Ibu ya, lagi terpuruk ya, hanya makan kangkung sama telur 1 sama anak-anak ya. Nah, makanya saya ambil keputusan untuk bertahan hidup, saya jual es kelapa muda itu ya, itu tadi supaya tiap hari bisa makan Bapak Ibu ya. Nah, itu. Dan bahkan di dalam perjalanan saya jual es kelapa muda, pernah saya tidak disetor oleh pengepul ya, jadi saya beli sendiri langsung ke pemilik kelapa ya. Saya manjat sendiri Bapak Ibu ya, itu hanya untuk bertahan hidup. Saya tidak memikirkan tentang keselamatan saya. Saya pernah manjat sendiri ya dalam rangka ya itu tadi, untuk bisa jualan es kelapa muda, dan lumayan harganya rada selisih gitu, sekitar 2.000 Bapak Ibu ya. Nah, tetapi saya terus semangat Bapak Ibu ya, karena ada amanah dari Allah. Saya punya anak 2 ya, yang besar itu laki-laki, yang kedua perempuan ya. Alhamdulillah, terus saya berjuang dah. Dan singkat cerita Bapak Ibu ya, suatu ketika saya dapat WA dari seseorang ya, beliau sudah saya anggap ya sebagai orang tua juga. Beliau pensiunan PNS Bapak Ibu ya. Saya dapat WA tentang peluang ini 7 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi saya sudah berjalan di bisnis ini masuk tahun ke-8 Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih 7 tahun yang lalu, selepas zuhur itu Bapak Ibu, saya ingat betul tanggal 4 April 2018, saya dapat WA, beliau katakan ada sebuah peluang yang insya Allah ini bisa lunas hutang. Jadi dengan kalimat di WA tersebut bisa lunas hutang, itu saya seperti punya harapan Bapak Ibu ya. Saya punya harapan, membuat saya semangat gitu. Nah, akhirnya beliau masukkan saya dalam grup. Nah, beliau adalah almarhum Atuk Muhammad Jijasi. Beliau 2021 itu meninggal Bapak Ibu ya, kena komplikasi. Ya, mudah-mudahan beliau, insya Allah amal ibadah beliau diterima Allah. Beliau masih hari ini dapat jariahnya Bapak Ibu. Dari beliau bersedekah informasi kepada saya, dan alhamdulillah
lewat asbab informasi tersebut banyak orang-orang di Jambi ini, bahkan di luar Jambi, bahkan sampai ke luar negeri ya, bisa merasakan dari manfaat dari informasi ini, hidupnya bisa berubah Bapak Ibu ya. Nah, singkat cerita, saya dapat informasi malamnya Bapak Ibu. Nah, informasi yang saya dapat di malam tersebut Bapak Ibu, saya lihat sebuah informasi yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya, sebuah peluang, modal kecil, risiko kecil, kerjanya berjamaah, hasilnya berkah berlimpah Bapak Ibu. Dan itu yang membuat saya begitu semangat. Karena apa? Di presentasi beliau, di marketing plan saya lihat ada angka reward 500 juta. Nah, itu yang membuat saya punya harapan Bapak Ibu ya. Karena saya nggak ngerti gimana cara saya bisa melunasi utang kalau saya nggak ketemu informasi malam itu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga cerita selepas presentasi beliau, saya langsung WA Japri beliau. Yang saya tanyakan ini Bapak Ibu ya, yang poin pertama, apakah kini kita wajib ya seperti belanja itu waktu itu kita ya satu paket tadi, kalau sekarang kita berlian ini 1.850.000 sama daftar Bapak Ibu. Apakah itu belanjanya harus setiap bulan? Kata beliau tidak. Itu hanya sekali seumur hidup. Nah, kemudian untuk pencapaian reward, saya bilang gitu. Saya tanya sama beliau, apakah kalau kita udah dapatkan reward satu, reward berikutnya apakah mulai dari nol? Tidak. Beliau katakan itu diakumulasi. Diakumulasi, kemudian tidak dibatasi waktu. Nah, ini yang membuat saya tertarik Bapak Ibu ya. Karena saya kalau memulai sebuah bisnis, saya dipresentasikan itu, saya harus tahu mulainya dari mana, ujungnya kemana gitu Bapak Ibu, finishnya. Nah itu. Nah, saya lihat ini peluang yang sangat luar biasa. Saya tambah semangat Bapak Ibu, karena saya meyakini sesuatu yang terjadi di dunia itu tidak ada yang kebetulan. Nah itu, dan itu Bapak Ibu terus terang setelah saya dapat informasi tersebut, saya sulit, nggak bisa tidur Bapak Ibu, karena saya mikirkan gimana nih caranya saya supaya bisa gabung. Itu yang saya pikirkan Bapak Ibu. Saya tidak berpikir bagaimana cara mengembangkan bisnisnya, tetapi saya berpikir bagaimana caranya saya bisa gabung. Nah, makanya alhamdulillah Bapak Ibu, saya beri adu kepada Allah. Insya Allah, sepertiga malam saya selalu berjamaah tahajud sama istri. Saya minta sama Allah, ya Allah kalau memang PT BES ini bisa menjadi asbab, hamba bisa lunas utang dan bahkan bisa membantu banyak orang juga bisa lunas utang, hadirkan kuasamu ya Allah, tunjukkan kuasamu, hadirkan uang. Waktu itu saya minta sama Allah, mintanya priority Bapak Ibu ya, bukan ya basic, priority. Kenapa? Saya meyakini karena dari presentasi beliau, kalau kita ambil basic itu berarti kita berpeluang. Kalau kita brilian sekarang nih, program brilian ini 3 miliar 170. 3 miliar 170 juta. Kalau ambil priority berarti kali 31. Wah, itu ratusan miliar Bapak Ibu. Nah, itu yang membuat saya ini. Karena bagi Allah uang basic sama uang priority sama aja. Tergantung bagaimana keyakinan kita. Nah, terus saya Bapak Ibu setelah dapat informasi tersebut, setiap hari saya beri hati sama Allah sampai saya berikhtiar. Saya cerita kemana-mana Bapak Ibu ya. Ya dalam rangka saya ingin memantaskan di hadapan Allah. Bahwa saya itu sungguh-sungguh dan saya layak ditolong Allah gitu Bapak Ibu. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, ya dalam waktu 10 hari itu saya dapat pinjaman dari saudara Bapak Ibu. Ya, dapat pinjaman untuk ambil paket priority. Ya, bisa bayangkan Bapak Ibu, tanpa rahmat dan pertolongan Allah mustahil. Kadang-kadang kita pinjam uang ke saudara sedikit aja mungkin banyak bicaranya daripada ngasih pinjemnya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah hari itu saya ditolong Allah. Ya, dalam perjalanan tersebut di tanggal 9 April itu kita bikin seminar. Jadi cara kami berikhtiar gitu Bapak Ibu. Kami undang sebanyak-banyaknya orang. Beliau menargetkan cukup 50 tidak masalah. Enggak masalah itu. Tetapi kami ceritakan ini ada sebuah perusahaan, sebuah komunitas ya bisa membantu kita bagaimana bisa cepat lunas hutang. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi kami promosikan, kami edifikasi pertemuan tersebut. Karena yang hadir ini jauh-jauh dari Jogja itu dalam waktu beberapa bulan bisa jadi miliarder, utangnya bisa lunas. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan yang hadir apa Bapak Ibu? 200 orang pertemuan pertama. Nah, tetapi ada yang mengganjal saya Bapak Ibu ya.
mengganjal saya udah gabung, ada ini Bapak Ibu. Ya, saya kepengen tahu kantornya. Nah, ini makanya Bapak Ibu, teman-teman sekalian semua yang ada di dalam grup Zoom ini yang dekat Bandung beruntung ya untuk datang ke sana itu nggak perlu jauh. Jadi membentuk keyakinan saya itu Bapak Ibu, saya harus tahu kantornya. Saya harus tahu karena membangun bisnis network itu ada 4 pilar Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Pertama, kita harus tahu kekuatan perusahaan gimana. Perusahaannya apakah sewa atau milik sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Nah, saya kepengen 2 minggu setelah saya gabung tuh Bapak Ibu. Dan bertepatan tanggal 28 April 2018 itu pembagian reward buat mitra-mitra yang berprestasi. Nah, itu poin yang kedua Bapak Ibu, poin kedua. Bener nggak? Ini PT BES ini membagikan rewardnya secara cash gitu. Jangan-jangan cuma flexing gitu loh Bapak Ibu. Nah, itu keyakinan itu yang mau saya tanamkan dulu di dalam diri saya. Sehingga saya betul-betul dalam membangun bisnis ini fight gitu loh Bapak Ibu. Karena dari aturan mainnya tadi, omset terakumulasi, ya artinya tidak dibatasi waktu, semua orang punya kesempatan yang sama. Semua orang pasti sukses, asal dia betul-betul menjalankan prosesnya Bapak Ibu ya. Betul-betul kuat niatnya tadi Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu yang menjadi start of ending saya Bapak Ibu ya. Berarti kalau saya terus saya bergerak, saya komitmen, saya fokus, saya konsisten, insya Allah hutang 1,5 miliar bisa lunas. Nah, waktu itu target saya 2 tahun Bapak Ibu. Ya, menetapkan target tadi ya. Nah, setelah saya sampai di Bandung, baru saya ketemu jawaban Bapak Ibu bahwa benar kantor PT BES milik sendiri. Artinya alhamdulillah kokoh nih perusahaan. Nah, di balik pemilik perusahaan juga ownernya luar biasa Bapak Ibu ya. Ownernya amanah. Waktu itu saya dapat info, itu bukan info dari karyawan perusahaan Bapak Ibu. Waktu dulu di depan Indomaret itu ada orang dari Sumatera Selatan Bapak Ibu. Waktu dulu itu 2018 bulan April itu jualan tekwan sama jualan pempek Bapak Ibu ya. Nah, di situ saya makan sambil ngobrol-ngobrol. Dia tanya, "Adik dari mana?" Saya dari Jambi. Wah, kita ini kita saudara kata beliau gitu kan. Nah, dari beliau itulah saya tanya Bapak Ibu bahwa gedung ini adalah milik Pak Haji Febrian. Nah, itu yang membuat saya semakin yakin Bapak Ibu. Kalau marketing plan-nya alhamdulillah saya udah dapat ya. Nah, kemudian rewardnya berikan secara nyata. Ya, secara nyata itu saya lihat betul Bapak Ibu di tanggal 28 April itu menjadi momentum saya. Ya, alhamdulillah waktu saya berangkat itu saya hanya berdua, itu satu mitra saya dan saya ajak almarhum kakak saya yang ada di Bandung. Waktu itu Bapak Ibu, saya lihat nyata itu saya makin mantap. Nah, setelah acara tersebut, saya ketemu guru dan saya tanya, "Gimana Pak supaya saya tahu bulan depan bisa dapat mobil?" Nah, itu. Jadi beliau tanya juga balik tanya ke saya, "Pak Rudi, kapan Pak Rudi mau dapat mobil?" Saya jawab bulan depan Pak. Karena supaya nanti pas lebaran di bulan Juni itu saya bisa silaturahmi pakai mobil cash. Karena saya pernah punya waktu usaha kacamata Bapak Ibu ya. Pernah kredit mobil sampai nggak lunas. Akhirnya ditarik leasing. Karena apa? Keburu bangkrut usaha saya nggak bisa lagi nyicil Bapak Ibu. Ya boro-boro bayar cicilan. Makan aja susah waktu itu Bapak Ibu ya. Nah, itu menjadikan target saya bulan depan. Terus saya tanya balik, gimana Pak caranya supaya saya bulan depan dapat? Pak Rudi temukan 2 orang yang punya impiannya sama dengan Pak Rudi. Temukan minimal 2 orang, kata beliau. Nah, itu. Kebetulan saya dari Jambi ada 1 orang, mitra saya namanya Pak Haji Andi Makasauk, Bapak Ibu. Saya di awal nggak tahu, beliau punya hutangnya luar biasa. Tapi setelah dalam perjalanan baru saya tahu beliau punya hutang 1,6 miliar. Ternyata hutang beliau lebih besar daripada hutang saya. Ya Bapak Ibu, sebelumnya saya merasa saya paling gede utangnya gitu loh. Tetapi setelah saya tahu beliau punya hutang 1,6 miliar, itu membuat saya makin semangat. Ternyata ada yang lebih banyak utangnya tapi semangat. Itu membuat saya makin semangat Bapak Ibu. Jadi saya sempat tanya sama Pak Andi Makasauk tadi Bapak Ibu. Pak Andi kapan mau dapat mobil? Bulan depan Pak Leader. Tetapi saya tidak percaya Bapak Ibu. Jawaban beliau pertama. Saya tanya lagi yang kedua. Kapan Pak Leader mau dapat mobil? Nah, nada suara beliau makin agak tinggi Bapak Ibu ya. Karena apa? Merasa seperti mungkin saya lecehkan gitu kan. Kayak nggak percaya gitu. Beliau jawab lagi bulan depan, Pak Mentor. Nah, saya tanya yang ketiga, serius Pak? Pak Andi mau dapatkan mobilnya bulan depan? Iya, bulan depan saya mau dapat. Nah, itu Bapak Ibu.
Nah oke, kalau bulan depan kita berdua berkomitmen. Sudah setelah sesampainya kita di Jambi, kita komitmen. Karena bulan depan itu bayangkan 150 juta di luaran sana coba. Orang modal gede itu kerjanya luar biasa, belum tentu sebulan dapat 150 juta. Nah ini kita dalam 1 bulan mau dapat 150 juta mobil cash. Waktu itu kita baru mobil cash 150 juta dan mobil cash 500 juta programnya waktu itu. Ya, 2018. Nah, singkat cerita kami sampai di Jambi Bapak Ibu, kami bikin komitmen, kami buat komitmen ya, mana yang tim-tim betul-betul serius, kami kumpulkan, kami sharingkan. Jadi kami komitmennya sederhana Bapak Ibu. Setiap sudah kita keluar rumah ya, tentunya kami sarankan untuk sholat duha minimal 2 rakaat. Syukur-syukur bisa lebih Bapak Ibu ya. Nah, sebelum ketemu 10 orang atau sebelum jam 12 malam belum pulang. Itu komitmen kami Bapak Ibu ya. Komitmen kami, jadi setiap hari kami melakukan namanya home prospect, mungkin juga one on one. Itu fokus kita karena kita bikin satu pertemuan namanya seminar. Makanya saya katakan di Bandung luar biasa enak ya. Enaknya gimana? Kantor ada, tinggal dimanfaatkan, hadir dan menghadirkan di setiap pertemuan. Nah, itu yang kami lakukan Bapak Ibu. Kami mulai dari Kota Jambi. Ya, kami mulai dari Kota Jambi terus akhirnya kami dari Kota Jambi ketemu, kami punya partner-partner di luar kota. Akhirnya kami bikin lah roadshow Bapak Ibu ya. Di beberapa kabupaten itu kami sering roadshow. Itu biasanya kami minggu ini di Kota Jambi, minggu depan itu di luar kota. Jadi selalu bergilir setiap hari Bapak Ibu ya. Kami lakukan terus kami lakukan. Alhamdulillah ya. Berkat kerjasama, ya saya bukan orang pertama Bapak Ibu di bisnis PTB, mitra PTB di Jambi, ada Bunda Desmiarti. Beliau adalah founder Siginjai Jambi Bapak Ibu ya. Bu Desmiarti, kemudian di bawah beliau ada Pak Agus Prasamya, ya, kemudian almarhum atau Muhammad Izasi, baru ke saya Bapak Ibu. Jadi saya orang keempat. Ya, saya ke orang keempat kalau dari jalur sponsorisasi Bapak Ibu. Nah, kami selalu bekerja tim Bapak Ibu ya. Kami bekerja tim, bekerja sama ya, kami sama-sama kerja membangun bisnis ini Bapak Ibu. Ya, kami serius, terus kami serius, kali kami punya target. Kami punya target. Nah, jadi poinnya Bapak Ibu yang membuat saya semangat, pertama saya punya harapan di bisnis ini. Waktu saya dapat informasi ini ada harapan gitu. Nah, yang kedua, saya harus punya target ya. Saya punya target, terus saya selalu menjaga Bapak Ibu ya. Impian tadi dengan sikap yang positif. Ya, karena kami waktu mulai di awal Bapak Ibu terus terang, itu produknya baru satu, yaitu Eco Racing Bapak Ibu di awal ya. Itu pun inden. Nah, luar biasa nggak Bapak Ibu? Ya, uang sudah disetor, ya kita udah transfer, tapi produknya inden. Kebayang Bapak Ibu. Pada saat itu kalau kami mindsetnya ya hanya pikirannya sekedar jualan, ya kita kesulitan waktu itu situasinya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang kami kumandangkan selalu edifikasi dan promosi. Nah, ini peluang Bapak Ibu. Sebuah peluang bisnis ya dengan modal kecil bisa hasil miliaran Bapak Ibu. Ya, itu yang menjadikan edifikasi promosi kami ya, sebuah peluang bagaimana ini bisa menjadi percepatan rezeki ya, yang punya utang bisa lunas utang, yang pengen punya kendaraan bisa beli cash tanpa DP tanpa nyicil, bisa beli rumah cash, bisa umroh, bisa haji, bahkan bisa mengumrohkan, menghajikan. Nah, itu yang selalu kami sampaikan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kami terus lakukan, alhamdulillah ya, terus bertumbuh mitra-mitra Bapak Ibu, terus bertumbuh. Nah, luar biasa. Konsep bisnis ini Bapak Ibu benar-benar adil. Ya, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ya, dia bekerja keras, makanya dia akan dapat. Bukan berarti orang duluan gabung bisa dapat, enggak Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Di dalam perjuangan kami itu alhamdulillah justru yang duluan dapat reward ya, mobil cash 150 juta di tim saya Bapak Ibu ya. Itu Pak Andi Makasau yang saya ajak ke Bandung pertama. Itu 3 hari menjelang penutupan reward. Waktu itu saya ingat betul, penutupan reward itu 25 Mei 2018. Ya, beliau tanggal 23 sudah tembus Bapak Ibu poinnya. Ya, poinnya udah tembus. Ini momentum sebenarnya brilian ini, luar biasa ya promonya. Sekarang ini 200 pasang poin ya. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini satu momentum yang besar.
besar ya, ini menjadikan kami selalu mikirkan, betul kata Coach Ruhan tadi ya, apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Kami selalu mikirkan, kami selalu afirmasi, kami bayangkan suatu ketika apa yang kami inginkan tadi luar biasa. Kenapa? Kami bisa bawa mobil sebelah pasangan itu, belakangnya anak-anak. Luar biasa itu Bapak Ibu. Itu yang selalu kami pikir. Kami tidak memikirkan waktu itu kendala apa enggak. Ada orang yang membuli, ini kami nggak peduli gitu. Karena kami pernah mengalami kesulitan Bapak Ibu. Kami nggak punya beras, nggak ada yang ngasih beras Bapak Ibu. Makanya kami tidak terlalu peduli dengan omongan orang yang ini. Makanya saya selalu ini Bapak Ibu ya. Saya pegang prinsip seperti ini. Pada saya cerita bisnis ini Bapak Ibu ya. Kalau ada orang katakan itu dia tidak mendukung impian saya nggak pedulikan orang apa bicara orang tadi Bapak Ibu. Tapi pada saat yang berbicara tadi mendukung impian saya, itulah para leader, para mentor saya. Itu saya pasti akan konsisten komitmen Bapak Ibu ya. Nah itu karena prinsip saya Bapak Ibu, sekali melangkah pantang saya untuk menoleh ke belakang Bapak Ibu. Saya harus sampai ke tujuan. Karena ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Utang saya harus lunas Bapak Ibu. Karena tidak ada orang yang bisa melunasi utang saya Bapak Ibu. Nah alhamdulillah dalam perjuangan tadi Bapak Ibu, tepatnya di tanggal 25 Mei 2018, itu saya mulai, tadi saya sudah katakan saya mulai di 14 April 2018. Nah 25 Mei 2018 saya tembus reward yang pertama Bapak Ibu. Mobil 150 juta. Nah tetapi itu bukan menjadi kami merasa puas, tidak Bapak Ibu ya. Bukan kami tidak bersyukur, kami bersyukur banget Bapak Ibu. Karena dulu saya punya mobil satu aja nggak lunas. Ya, mobil satu aja nggak lunas sampai tarik leasing. Yang mana mobil tadi harganya nggak sampai 100 juta. Tetapi lewat alhamdulillah asbab dari sistem bisnis dari PTBS ini luar biasa. 40 hari saya tembus mobil pertama Bapak Ibu, 150 juta. Yang kerennya yang luar biasa Bapak Ibu, yang mendapatkan reward ini dalam waktu 50 hari Jambi tembus 9 mobil Bapak Ibu. Ya, termasuk tadi founder kami Bu Desmiati, Pak Agus, sponsor saya almarhum Atuk Muhammad Ijazi, kemudian Pak Andi Makassau, saya ada tim saya lagi yang lain tuh Pak Tendri, ada 9 orang Bapak Ibu. Dan yang luar biasa karena kami terus menjaga komitmen, kami selalu melakukan seminar, kami selalu training, kami selalu diskusi, sharing Bapak Ibu. Setiap bulan tim Jambi selalu ada yang dapat reward Bapak Ibu ya. Nah singkat cerita alhamdulillah Bapak Ibu dari perjuangan ini terus Bu. Karena impian saya mau selesai utang dalam waktu 2 tahun. Ya alhamdulillah dalam waktu 15 bulan saya tembus reward ya, reward Big Star Ambassador waktu itu Bapak Ibu ya, senilai 500 juta. Ya, 2 bulan kemudian saya tembus luxury 1 miliar. Nah, dalam rangka penjual di 2019 itu Bapak Ibu ya. Karena di 2019 program tadi ada reward motor dan reward luxury Bapak Ibu ya yang 1 miliar. Nah, dalam perjuangan saya di 2019 itulah Bapak Ibu tadi ya sudah disampaikan konsultan itu alhamdulillah selepas dari GSS, itu GSS bulan Februari 2019, GSS-nya itu di bulan Maret Bapak Ibu. Pulang dari situ alhamdulillah tim saya kenalan dengan TKI Bapak Ibu ya. Kenalan dengan TKI yang bekerja di Brunei. Nah dari beliau itu alhamdulillah akhirnya hadir top leader yaitu Tuan Haji Ramli Jainuddin Bapak Ibu ya. Beliau juga peraih luxury 1 miliar, bakal double luxury dah beliau ya. Tuan Ramli. Nah, alhamdulillah terus Bapak Ibu kami perjuangkan dalam waktu 17 bulan. Jadi target saya 2 tahun Bapak Ibu. Karena di awal prinsip saya gini Bapak Ibu ya. Sistem bisnis PTBS ini jelas Bapak Ibu ya. Nah, yang saya pikirkan waktu itu Bapak Ibu, saya bukan memikirkan bagaimana saya cepat dapat rewardnya, tetapi mana tim-tim yang saya serius, saya support Bapak Ibu, yang betul komitmen ya. Karena untuk sukses tuh ya komitmen tuh hanya 2 Bapak Ibu ya. 0 dan 100. Nggak ada di tengah-tengah. Jadi kalau kita mau sukses ya 100% komitmennya. Nah, bagi tim-tim saya yang komitmen 100% itu yang saya support habis Bapak Ibu. Bagaimana mereka cepat untuk tembus reward-rewardnya Bapak Ibu. Bagaimana mereka bisa cepat bisa menggapai impiannya Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya bekerja di tim A, tim B terus Bapak Ibu terus-menerus. Nah, karena reward saya pribadi itu sudah jelas Bapak Ibu. Pada saat saya bisa membantu banyak mitra-mitra saya meraih kesuksesannya,
ya saya pasti dapat gitu Bapak Ibu. Nah justru lebih banyak Bapak Ibu. Nah itulah konsep, kalau bagi saya itu konsep rezeki Bapak Ibu ya. Rezeki itu akan datang pada saya, kita sudah memikirkan kehidupan orang lain Bapak Ibu. Ya bagaimana kita belajar bisa membahagiakan orang lain. Konsep sedekah itu Bapak Ibu ya. Nah karena saya pernah belajar ya amalan-amalan yang dilakukan ya setiap hari ya banyak selawat, banyak istighfar. Karena Allah aja selalu, Allah berselawat kepada Rasulullah. Nah, kemudian belajar untuk menyenangkan orang lain. Bagaimana kita bisa bahagiakan orang lain gitu. Nah, alhamdulillah ada konsep bisnis inilah saya lakukan Bapak Ibu terus menerus, dan tentunya di awal ya nggak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Tetapi karena ada mentor tadi, saya ngikuti aja Bapak Ibu. Saya manut dengan beliau. Jadi beliau selalu katakan kalau Pak Rudi mau punya mitra yang on system, Pak Rudi on system dulu. Pak Rudi selalu menghadirkan di pertemuan, Pak Rudi harus training. Nah, insya Allah nanti Allah akan hadirkan ya. Ini dalam rangka Pak Rudi pantaskan diri di hadapan Allah untuk dihadirkan orang-orang yang tepat. Jadi kalau kita mau ketemu mitra-mitra yang tepat atau partner-partner yang tepat di bisnis ini, ya kita jadi orang yang tepat dulu. Nah, kita harus bisa bekerja tim dulu sama mentor-mentor kita ya. Nah, alhamdulillah itu yang selalu beliau ajarkan sampai hari ini. Alhamdulillah kita terus komitmen, kita terus semangat Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah dari konsep bisnis ini Bapak Ibu, akhirnya dalam waktu 17 bulan tadi, tepatnya di September 2019 ya, itu saya meraih 1 miliar. Jadi total reward yang saya dapat waktu itu 2 motor, 2 mobil 150 juta, 1 mobil 500 juta, dan 1 miliar. Totalnya 1,8 miliar Bapak Ibu ya. Itu rewardnya aja Bapak Ibu. Dan alhamdulillah utang saya bisa lunas. Rumah saya yang sudah ya boleh dikatakan udah bocor sana sini ya, udah hampir disita bank, itu akhirnya bisa saya bangun Bapak Ibu. Dan alhamdulillah akhir tahun 2019 itu saya bisa umroh bersama anak-anak Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah lewat konsep bisnis ini ya banyak di tim-tim saya, mungkin lebih dari 20 yang sudah ini, yang reward luxury di Jambi ini lebih dari 20 Bapak Ibu ya. Nah, itu 20 rewardnya luxurinya. Dan alhamdulillah akhirnya itu tadi Bapak Ibu. Saya beli apa-apa itu enggak pernah lagi yang namanya pakai DP, pakai nyicil, bisa cash. Ya bisa umroh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah umrohnya minimal ya. Ini bukan riak ya Bapak Ibu ya. Jadi ini konsep bisnis yang sangat luar biasa ya. Kita perlu patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah menjadi bagian ya, bagian dari konsep ini Bapak Ibu. Artinya cara kita bersyukur bagaimana kita memanfaatkan waktu yang dikasih Allah, kesehatan yang dikasih Allah ini Bapak Ibu, untuk kita tebarkan informasi ini Bapak Ibu. Itu yang kami selalu lakukan Bapak Ibu ya. Kami anggap ini ada sedekah informasi. Karena waktu itu lagi kita sulit ya nggak bisa sedekah uang. Ya, sedekah makanan ya paling sekedarnya aja. Ya, tapi sedekah informasi yang kita lakukan Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, lewat informasi ini, lewat bisnis ini Bapak Ibu, kami diberikan rahmat dan pertolongan Allah ya. Alhamdulillah minimal setahun sekali bisa umroh Bapak Ibu. Ini kemarin alhamdulillah September kemarin saya baru umroh bersama istri ya. Biasanya saya sama keluarga, sama ini kemarin khusus memang sama istri Bapak Ibu. Dan alhamdulillah dari informasi ini saya sudah bisa ke beberapa negara jalan-jalan Bapak Ibu. Karena saya sama istri hobinya traveling Bapak Ibu ya. Makanya alhamdulillah udah ke Brunei itu udah beberapa kali ya. Brunei dalam rangka pembinaan juga. Pernah ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand Bapak Ibu ya, untuk ASEAN ya. Nah, pernah juga ke Jepang Bapak Ibu ya, ke Jepang lewat bisnis ini, kemudian ke Korea Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Karena memang Allah menyuruh kita untuk tadabur alam Bapak Ibu ya. Al-Muluk ayat 15. Ya, kita jalan-jalan tuh Pak, lihat ciptaan Allah di mana-mana Bapak Ibu. Dan sebagian rezekinya untuk kulineran. Nah, itu makanya bisnis ini tepat banget gitu ya. Sesuai juga ya. Makanya itu saya semakin semangat terus Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah lewat bisnis ini Bapak Ibu, Allah pantaskan kami, Allah cukupkan kami. Ya, Allah mampukan kami Bapak Ibu 2023. Itu saya bisa berhaji Bapak Ibu tanpa antri. Kalau orang bilang mungkin dibilangnya haji puroda gitu ya. Alhamdulillah bisa berhaji sama istri. Itu ya lebih kurang satu orang budgetnya hampir 300 juta lah kemarin Bapak Ibu. Nah, maka ini informasi sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dan luar biasanya lewat informasi ini alhamdulillah bisa punya aset produktif Bapak Ibu ya.
Karena kami tinggal di Sumatera, yaitu kebun sawit, ya, rumah walet, Bapak Ibu ya, dan ada beberapa properti lain lah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, di mana ada bisnis dengan modal kecil, risiko kecil, kerja berjamaah, tapi hasilnya berkah berlimpah Bapak Ibu ya. Nah, hanya di PT Base Bapak Ibu. Makanya saya dari awal itu start of ending tadi benar-benar tertanam di dalam pikiran saya. Karena itulah yang menguatkan saya. Jadi modal terbesar di bisnis ini bukan di uang, tapi bagaimana kita punya internal spirit Bapak Ibu ya. Ada sesuatu hal yang membuat kita bertahan. Makanya karena di awalnya tidak tahu apa-apa, ya saya lakukan aja. Yang penting saya bangun dulu kebiasaan. Saya bangun kebiasaan untuk cerita tentang bisnis ini Bapak Ibu. Saya bangun mental saya Bapak Ibu, supaya kuping saya bisa tebal gitu loh ya. Saya tidak gampang tersinggung. Ya, orang ada membuli saya nggak peduli. Yang penting impian saya tercapai. Mau orang ngomong apa terserah, yang penting impian saya tercapai. Itu komitmen kami Bapak Ibu ya. Nah, makanya bangun kebiasaan tadi Bapak Ibu ya, itu saya lakukan 1 bulan di awal, 3 bulan di awal saya harus bangun kebiasaan saya untuk cerita. Nah, makanya kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, yang sering yang terjadi ya, karena ini terus saya bicarakan tentang PTBS terus sampai kadang-kadang masuk ke alam bawah sadar, tidur aja ngigaunya tentang PTBS Bapak Ibu. Nah, itu ya, karena saya bangun kebiasaan tadi, kemudian bangun mental, saya banyak ketemu orang ya, penolakan bagi saya anggap ini kalau ibaratnya saya mau sukses Bapak Ibu, ada 1000 voucher kegagalan, bagaimana 1000 voucher kegagalan tadi saya habiskan Bapak Ibu ya, karena kalau itu udah habis pasti saya sukses. Nah, ternyata belum sampai 1000 Bapak Ibu, itu luar biasa, utang bisa lunas tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf Bapak Ibu ya, apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, inilah yang terjadi dalam kehidupan kami Bapak Ibu, lewat asbab informasi bisnis ini ya. Terusnya kami mau Bapak Ibu, kami terus berjuang, kami ngotot Bapak Ibu ya, karena saya di luar sana nggak ketemu konsep bisnis seperti ini yang modalnya kecil, hasilnya berkah berlimpah Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf apabila yang ada kalimat saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Ini saya sharing apa adanya Bapak Ibu. Memang saya tidak pandai untuk berbicara, itu nggak terlalu pandai Bapak Ibu. Tapi saya orangnya itu. Ya banyak bertindak lah Bapak Ibu ya. Banyak bertindak ya, makanya ini. Karena saya sih latar belakangnya nggak tinggi-tinggi amat, sekolah cuma sampai SMA aja Bapak Ibu ya. Saya bukan orang sarjana yang tidak pandai dengan menyusun kata-kata atau kalimat itu Bapak Ibu. Tetapi bagaimana hidup saya itu betul-betul bisa ini. Dan bagaimana hidup saya juga bisa bermanfaat buat orang banyak Bapak Ibu. Itu konsep saya, prinsip saya Bapak Ibu. Ya, karena sebaik-baiknya manusia, bagaimana manusia itu bermanfaat buat orang banyak. Nah, saya ketemu dari bisnis ini Bapak Ibu, ini betul-betul terwujud Bapak Ibu. Makanya alhamdulillah saya bersyukur banget Bapak Ibu ya. Banyak orang di luar sana yang hari ini masih bingung gitu, bagaimana caranya mereka bisa menyelesaikan persoalannya. Tetapi lewat konsep ini Bapak Ibu benar-benar nyata. Artinya Bapak Ibu patut bersyukur, mulai detik ini, mulai saat ini Bapak Ibu rubah pola pikir Bapak Ibu ya, rubah cara kerja Bapak Ibu, pola kerja Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu manut kepada mentor-mentor Bapak Ibu, bekerja tim lah dengan mentor, karena di luar sana tidak ada orang yang peduli dengan masa depan kita Bapak Ibu. Makanya patut bersyukur hari ini Bapak Ibu ya, di bawah coach ya. Beliau ini, Coach Subhan ini adalah gurunya para guru Bapak Ibu ya. Gurunya para pemenang. Makanya luar biasa. Saya tersanjung banget Bapak Ibu ya, tadi pagi kok nggak salah. Tadi pagi beliau ada WA saya itu ya. Saya ini tersanjung banget gitu, beliau mau menghadirkan saya di Zoom beliau gitu loh. Nah, ini saya ada jadwal, terus terang Bapak Ibu, saya batalkan jadwal saya. Karena ini ada kesempatan besar, saya bisa belajar banyak juga dari Coach dan bersama tim beliau nih. Ya mungkin itu aja Coach yang saya sampaikan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Ya, insya Allah nanti kami dari Jambi ya berangkat juga ikut GSS ya di 23 November, sekaligus kami ikut SLC di Bandung ya. Insya Allah minimal kami berangkat 1 bus dari Jambi. Ya mungkin itu aja saya sampaikan. Sekali lagi ya, saya mohon maaf Bapak Ibu ya, saya mohon ampun kepada Allah ya, karena sempurna itu datangnya dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, ya Allah, sampai
agenda kegiatannya di cancel teman-teman demi hadir bersama kita semua. Makasih Pak Rudi, terima Siap, kasih Coach. teman. Kita doakan Pak Rudi, semoga Pak Rudi bersama keluarganya selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Ya Allah. Semoga Pak Rudi bersama keluarganya sepanjang hidupnya Amin. lalu Allah cukupkan kebutuhannya dengan rezeki yang halal dan thayyiban tanpa putus, tanpa henti. Amin ya Allah. Oke Pak Rudi, barangkali masih ada waktu ya, mungkin 10 menit waktunya. Ya insya Allah, Coach. Barangkali diizinkan tanya jawab ya. Oke teman-teman, saya bacakan ya, barangkali ada yang bertanya ini. Nah, ini Pak Rudi ada yang bertanya dari Dila Diana dari Jawa Timur. Mohon maaf apabila ada mentor yang tidak amanah. Bagaimana menyikapinya? Monggo, silahkan. Oh iya, siap, Coach. Ya, ini saya menyikapi ya yang pengalaman saya, Coach ya. Saya fokus kepada tim saya ke bawah, Coach. Saya fokus. Ya yang ke atas saya udah bisa handle, paling ya saya diskusi sama mentor yang di atasnya. Tetapi saya tetap fokus. Bagaimana saya secepatnya punya ilmu gitu loh. Saya belajar bagaimana saya bisa menghandle tim saya gitu loh. Nah itu kuncinya, Coach. Ya untuk mengatasi hal tersebut. Karena ini adalah bisnis saya gitu loh. Jadi mitra-mitra di bawah saya adalah tanggung jawab saya gitu loh. Ya setiap ada persoalan apapun ya saya tetap sharing kepada mentor terus saya berusaha untuk belajar menyelesaikan. Nah, sama seperti kami di awal dulu ya. Ya apakah hal-hal tersebut tidak ada banyak karena yang namanya manusia kan ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu loh. Maksudnya ada yang negatif, positif. Ya artinya pada saat yang tidak amanah ya berarti dia lagi menabur hal yang tidak baik ya itu pasti akan ini gitu loh. Tapi saya tidak terganggu dengan hal tersebut. Tapi bagaimana saya bisa menyelesaikan ke bawah gitu. Seandainya ada mitra-mitra saya ada berhubungan dengan leader yang tidak tadi, ya saya datang leader tadi, saya diskusikan bagaimana itu bisa terselesaikan gitu loh. Nah, jadi cepat kita selesaikan. Tetapi saya tetap fokus ke bawah mitra-mitra saya, bagaimana mereka bisa tercapai impiannya gitu loh. Ya mungkin itu aja, Coach. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya, Satu lagi pertanyaan ini, kalau seandainya kita sudah prospek orang, ya. dia sudah tertarik, tapi selalu bilang nggak ada uang, gimana cara mensikapinya? Nah, gitu. Mohon Pak Rudi. Ya. Sekarang gini, Coach. Kalau kita selalu berpikir tidak ada uang, selamanya tidak punya uang. Saya sampaikan kepada calon mitra tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu punya utang atau enggak? Atau punya enggak impian? Itu sering saya sampaikan ini, Pak. Apa keinginan Anda dalam kehidupan? Ya, kan ada itu yang pengen lunas utang, pengen munjah mobil cash, ya, yang coach kalau kalau ada apa seminar kan selalu ada tuh banu playernya seperti itu ya, coach. Ya, betul. Itu saya tunjukkan ke dia gitu loh. Nah, mana apakah ini yang Bapak inginkan, saya bilang gitu. Nah, mana yang menjadi prioritas? Dari ada kurang lebih 9 atau 10 itu. 10 kalimat tadi. Nah, itu coach ya. Nah, jadi dia pilih. Wah, Pak saya lagi punya hutang. Nah, sekarang gini, ini ada peluang saya bilang gitu. Dengan uang 2 juta, Bapak bisa lunas hutang loh. Hutang Bapak berapa sekarang? Saya tanya gitu, coach. Hmm. Nah, dia punya hutang murah, misalnya anggaplah di atas ratusan juta gitu. Nah, kira-kira berapa lama dengan kegiatan Bapak sekarang? Saya bilang gitu, coach. Bapak sekarang apa? Kerja atau usaha? Oh, saya Pak ada dagang kecil-kecilan. Nah, dagang tadi Bapak udah lakukan berapa tahun? Saya bilang gitu. Nah, kira-kira ngelunasi utang ini perlu berapa tahun? Nggak bisa jawab ya, coach. Nah, tapi coba Bapak bayangkan, kalau betul-betul Bapak serius mau lunas utang, ini ada bisnis tidak sampai uang 2 juta. Bayangkan, Pak. Kenapa? Peluangnya ini Bapak bisa meraih 3 miliar. Coba Bapak bayangkan, 1, 2, 3 tahun ke depan, 3 miliar 170 masuk ke rekening Bapak. Kira-kira selesai nggak utang Bapak? Saya bilang gitu. Nah itu. Nah artinya apa? Harus ada pengorbanan, saya bilang gitu. Pengorbanan. Dan pengorbanannya kan tidak membuat Bapak bangkrut, saya bilang gitu. Nah itu. Ya Alhamdulillah. Yang serius pun, dia pasti mau berkorban gitu.
Nah, kadang-kadang saya kasih ilustrasi gitu Pak, coach ya. Banyak orang kadang-kadang kan ya sering kali gitu ya. Orang hanya memikirkan masalah bukan solusi. Gitu. Nah, saya kasih ilustrasi aja sederhana coach. Ini dipegang di tangan saya ada emas 1 kilo, saya bilang gitu. Ya, emas 1 kilo ini ya, ini saya jual dengan 5 juta. Nah, padahal kalau 1 kilo kan bisa ratusan juta coach kalau sekarang ya nggak? Di atas 1 miliar. Nah, ini saya kasih waktu sampai besok. Nah, itu. Pertanyaan saya nih dengan coach. Kira-kira orang tadi cari nggak uang 5 juta tadi coach? Pasti cari. Nah, itu coach. Nah, banyak orang kadang-kadang kenapa bicara masalah? Karena yang dilihat masalah bukan solusi yang bisa mengatasi masalah dia gitu. Nah, tugas kita bagaimana menunjukkan bahwa informasi yang kita sampaikan ini dengan keyakinan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus yakin dulu. Kira-kira Bapak Ibu yakin nggak? Nah, karena sebelum orang lain itu yakin terhadap informasi yang kita sampaikan, kita harus yakin bahwa informasi ini betul-betul bisa membantu dia, bisa melunasi utang dia gitu. Nah, itu coach. Itu yang kami sampaikan. Nah, di situ saya baru tahu orang ini serius apa enggak gitu. Kalau kelihatannya cuma alasan doang, coach, saya tinggali, ngapain habisin waktu nongkrongin orang seperti itu gitu loh, coach. Betul. Jadi yang serius tuh coach, saya sederhana aja. Kalau dari informasi ini Bapak Ibu nanti malam masih bisa tidurnya nyak, berarti memang Allah belum tolong Bapak Ibu dari informasi ini, saya bilang gitu coach. Nah itu karena kami semua yang alhamdulillah hari ini sudah ditolong Allah, kami lunas utang. Begitu kami dapat informasi ini, malam tuh tidak bisa tidur kami coach. Kenapa? Kami memikirkan bagaimana bisa gabung di PTBS gitu. Karena ini informasi peluang ini bisa betul-betul bisa membantu untuk kita bisa lunas utang. Itu yang kami pikirkan. Bagaimana bisa gabungnya itu. Karena kami melihat ini sebuah solusi. Nah, tugas kita bagaimana informasi ini bisa menjadikan solusi buat calon-calon mitra kita. Itu yang sering sekali saya kasih ilustrasi ke calon-calon mitra itu, coach. Baik. Terima kasih. Aduh, materinya keren, sharingnya keren. Ini banyak teman-teman yang japri saya Pak Rudi. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Coach sudah menghadirkan Pak Rudianto. Inspirasi banget. Ya teman-teman jangan lupa selalu kita saling doakan. Pada dasarnya ketika kita mendoakan orang lain, Allah akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Ya. Oke teman-teman, mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat keluarga Anda semua, sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.